Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas eh, pertanyaan dari Bapak Alvin di Gresik, Jawa Timur. Saya bacakan saja ya Bapak Ibu ya, karena eh, permasalahannya menarik untuk kita bahas. Jadi Bapak Alvin ini menceritakan bahwa beliau punya pinjaman di salah satu bank pemerintah. Jadi begini ceritanya. Assalamualaikum Pak, saya penonton setia YouTube Bapak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan lancar rezekinya. Saya ada kasus kredit macet di KPR, Bank XXX gitu ya. Rumah saya mau dilelang tanggal 10 Juli. Beberapa hari lagi ya. Lelang pertama. Harga pasar rumah saya saat ini di developer jika rumah baru sekitar 2,3 miliar. Tapi rumah saya dilelang dengan limit 2 miliar. Ini rumah yang saya tempatin bersama keluarga. Dulu saya beli tahun 2018 harga 1,1 miliar. Kemudian saya renovasi dan isi interior habis 900 juta. Dikasih waktu oleh bank sampai tanggal 10 Juli untuk bayar minimal 50% pokok, yaitu 300 juta, agar lelang diberhentikan, dibatalkan, dan pelunasan bisa di bulan Desember sekitar sebesar 300 juta lagi. Insya Allah saya mampu bisa jual aset. Ini maksudnya Desembernya. Sisa pokok utang 600 juta, denda 400 juta. Saya sebenarnya bisa usahakan uang 300 juta sebelum tanggal 10 Juli. Tapi akan mengganggu cash flow keuangan bisnis saya. Sedangkan saya berpikir jika lelang harga 2 miliar, pasti TAP atau tidak ada peminat lelang. Karena harga lelang masih tinggi, belum lagi jika pemenang lelang saya gugat, pasti butuh dana 300 jutaan. Jadi total di 2,3 miliar. Pasti pemain lelang atau pemenang lelang berpikir lebih baik beli rumah baru. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan? Apa saya usahakan uang 300 juta agar berhenti lelang atau menunggu waktu lelang tanggal 10 Juli saja? Karena menurut keyakinan saya pasti tidak ada peminat lelangnya. Kayak gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apa perlu saya somasi agar bank menunda lelangnya? Karena saya baru ada uang 150 juta saja gitu. Oke, Bapak Ibu, salam kenal buat Pak Alvin di Gresik dan Bapak Ibu semua. Saya perlu angkat permasalahan Pak Alvin ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi begini ya, menganalisa apakah aset kita itu akan dilelang langsung laku atau tidak, memang eh, biasanya lelang pertama itu nggak laku, biasanya secara umum itu nggak laku. Tapi kan bukan berarti kita kemudian menganggap sepele ya. Saya tetap harus meminta supaya mewaspadai. Mewaspadainya gini, coba bayangkan, harga rumah tersebut, harga rumah baru 2,3 M. Ya. Sementara rumah tersebut akan dilelang hanya 2 M. Dan Pak Alvin ini sudah merenovasi rumahnya habis sampai 900 juta. Tapi di bawah ada cerita juga katanya yang renovasi sesungguhnya itu 400 jutaan karena yang 500 juta itu isinya adalah perabot rumah tangga. Katakan yang 500 dikeluarkan semua. Berarti rumah beliau itu sudah ada renovasi 400 juta. Nah, orang akan membandingkan kalau dia beli baru 2M dengan kondisi masih apa adanya. Tapi 2,3 M ya, 2,3 M kalau dia beli di developer baru apa adanya. Sedangkan kalau dia beli lewat lelang yang dibeli ada rumah Pak Alvin dengan harga 2M, itu selain dia berhemat 300 juta, kan berhemat 300 juta ya, kemudian rumah itu sudah direnovasi dengan penambahan 400 juta.
saya menafsirkan penambahan 400 juta itu cukup signifikan, ya. Berarti kan 20%. Ada peningkatan 20% dari nilai total bangunan. Pasti saya memaknainya akan ada pagar baru, ya, yang semulanya mungkin nggak dipagar, sekarang dipagar, ada carport, ada penambahan mungkin kamar baru dan sebagainya. Intinya rumah itu sudah ada renovasi dan lebih bagus daripada rumah yang dijual oleh developer yang saat ini masih tersedia. Katakan seperti itu. Nah, secara umum orang akan tertarik. Jadi kita bahas plus minusnya ya. Orang akan tertarik beli rumah Pak Alvin daripada beli rumah baru. Secara umum karena itu sudah jauh lebih murah daripada beli di developer gitu. Nah, itu analisa pertama. Terus analisa kedua, ini yang harus Pak Alvin waspadai. Sisa pokok utang Pak Alvin 600 juta katanya ya. Ditambah bunga dan denda 400 juta. 1 miliar. 1 miliar. Nah, kalau dilelang 2 miliar, Bapak dapat pengembalian sisanya setelah dipotong biaya-biaya. Berarti bank ini sudah langsung bermain di angka di bawah pasaran. Walaupun nggak jauh ya, tapi di bawah pasaran. Kalau harganya 2,3 dia lelang 2 miliar, berarti dia menginginkan rumah itu cepat laku, Pak. Ya, Bapak Ibu. Dia menginginkan rumah itu cepat laku. Kalau dia tawarkan 2,3 juga, dia berarti berdasar harga developer. Jadi orang akan ada pilihan mau beli baru apa mau beli bekas tapi sudah direnovasi, nilainya nyaris sama gitu. Tapi kalau dilelang di angka 2M sementara harga barunya 2,3 M, itu cenderung bank menginginkan Bapak rumahnya cepat laku dan ada pemenang lelangnya. Itu. Bapak Ibu jangan salah menganalisa dengan perbandingan konten saya sebelumnya tentang KPR yang bikin bank boncos. Nah, kalau di konten saya sebelumnya yang judulnya KPR bikin bank boncos, itu ketika bank dihadapkan dalam kondisi kalau dia lelang dan harus untuk melunasi pokok dan bunganya, itu masih di atas harga rumah baru yang ditawarkan developer kali ini. Nah, itu kalau kondisinya seperti itu, pasti tidak ada yang minat. Daripada saya ikut lelang, saya harus bayar lebih mahal daripada harga di developer gitu. Nah, kalau kasusnya Pak Alvin misalnya pokok utang dan bunganya masih di atas 2,3 M, katakan 2,6 apa 2,7 gitu, pasti orang nggak akan minat. Ngapain saya beli rumah itu dengan angka 2,5 atau 2,6 gitu. Sementara saya ambil baru aja cuma 2,3. Konstruksi berpikirnya seperti itu. Tapi ini kasus Pak Alvin pokok utangnya cuma 600 juta plus bunga 400 juta. Kalau sampai Bapak berspekulasi membiarkan dilelang tanggal 10, beresiko besar. Beresiko besarnya apa? Kemungkinan akan ada peserta lelang. Karena itu jelas worth it, ya. Dilelang hanya 2M, kan orang kalau suruh bayar DP untuk pendaftaran katakan 20% biasanya. Itu kalau dia daftar 20%, katakan 40 juta. Maka pada saat dia menang lelang, dia tuh tidak lagi bayar 2 miliar lagi, tapi 2 miliar dikurangi 400 juta yang sudah dia bayarkan sebagai DP, tinggal 1,6. Nah, plus biaya lelang katakan 0,5, itu tidak akan mengurangi daya tariknya. Tetap itu menarik karena rumah sudah direnovasi gitu. Nah, sementara bagi Pak Alvin sendiri,
Kalau berspekulasi seperti itu dan ternyata ada pemenang lelangnya, Bapak yang boncos. Kenapa? Bapak kerugiannya lebih besar. Dilelang dengan angka 2 miliar, berarti ketika dibayarkan untuk bayar hutang, Bapak harus bayarkan pokok, bunga, dendanya. Itu 1 miliar loh, sudah loh. 1 miliar plus biaya lelang. Padahal kalau Bapak ikuti kemauan bank, setorkan 300 juta dan tadi Bapak sampaikan kalau dipaksakan bisa, masih bisa, tapi dengan terpaksa harus jual perhiasan istri misalnya. Nggak masalah. Tapi Bapak meminimalisir risiko kerugian yang lebih besar. Kayak gitu. Kalau Bapak bayar 300 juta kali ini, apalagi Bapak dikasih waktu sampai misalnya Desember, Bapak sisanya yang 300 juta itu, Bapak bisa tawar lagi bunganya dan dendanya. Kan kalau pokok 600 juta, bunga 400 juta itu saya yakin kalau Bapak misalnya bisa lunasi dalam 1 bulan aja, itu dikasih diskon banyak itu. Atau Bapak lunasi di Desember, itu di saat-saat kritis, itu bank dalam keadaan kritis, menjelang akhir tahun, mungkin ada target-target yang belum tercapai, target laba, target pemasukan tunggakan, tiba-tiba Bapak datang mengiming-imingi, saya ada 305 juta. Mau terima nggak? Kalau nggak terima, saya mendingan akan bikin perlawanan. Saya kok yakin pasti mau diterima, Pak. Karena dengan dia terima 305 juta itu, dia mendapatkan dana segar yang bisa diputarkan ke nasabah baru. Itu keuntungan pertama. Keuntungan lebih besar lagi adalah adanya pemasukan tunggakan 300 juta. Nggak gampang loh di akhir tahun itu mencari narik tunggakan itu sebesar itu nggak gampang. Gitu. Bayangkan kalau saat itu di akhir tahun bank tersebut performanya nggak baik, target tunggakan belum tercapai, target NPL belum tercapai. Dia punya 2 target yang ini signifikan mempengaruhi kinerja performa bank tersebut. Tiba-tiba Bapak tawarin, Pak saya ada uang. Di last minute tanggal 20 Desember Bapak tawarin, Pak saya ada uang 305. Bisa nggak saya lunasi 305? Saya kok yakin bank mau terima. Saya yakin bank mau terima. Dan Bapak bisa berhemat. Dari 400 juta bunga dan denda itu menjadi hanya cuma 5 juta saja. Penghematan itu signifikan gitu. Daripada Bapak membiarkan lelang ini berlalu, terjadi, kemudian ternyata ada pembelinya. Bapak yang boncos. Utang Bapak harus dibayarkan 1 miliar. Dari nilai lelang yang laku 2 miliar itu, Bapak akan dipotong 1 miliar. Bapak cuma terima uang kelebihan 1 miliar. Cuman tinggal kelebihan 1 miliar. Padahal Bapak investasi ke rumah itu sudah banyak. Gitu ya. Ya walaupun Bapak bilang waktu dulu belinya 1,1 plus renovasi katakan 400 juta. Gitu, katakan seperti itu. Berarti 1,5. Kemudian kalau Bapak sekarang dilelang, Bapak utangnya lunas 600 juta plus 400 juta 1 miliar, Bapak masih ada kelebihan 1 miliar, mungkin Bapak bisa merasa masih ada kelebihan 500 juta gitu. Tapi itu jauh tidak menguntungkan bila Bapak yang lunasin saat ini. Bapak lunasin atau Bapak penuhi kemauan bank setor 300 juta, nanti di Desember Bapak penuhin yang 300 lagi. Bapak akan berhemat 395 juta. Anggaplah itu Bapak berhemat 395 juta. Seandainya rumah itu Bapak jual dan laku katakan 2,5 miliar, Bapak lebih menguntungkan lagi. Dari harga 1,1, renovasi 400, 1,5, laku 2,5, Bapak dapat untung 1 miliar, utangnya lunas. Gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik analisanya. Walaupun lelang pertama itu kemungkinan besar kebanyakan TAP, tapi tidak boleh juga menganggap sepele karena memang berpotensi ada pembeli bila
kondisinya selain tempatnya strategis dan harganya itu sudah di bawah harga pasar. Itu kategori sudah di bawah harga pasar ya Pak ya. Karena Bapak di bawah harga pasar 2,3 Bapak dilelang 2M. Itu kan sudah di bawah harga pasar menurut developer. Sudah berhemat 300 juta. Sudah direnovasi 400 juta. Orang membeli rumah Bapak itu sama saja bayar 2 miliar tapi dapat nilai rumah seharga 2,7 miliar. Itu yang membuat orang tertarik. Tapi bukan juga saya menyalahkan yang Bapak meyakini itu TAP gitu ya. Itu TAP. Karena Bapak lebih jauh tahu kondisi di lingkungan situ ya. Cuman saya tadi memberi gambaran hitung-hitungannya aja. Memang nggak salah juga kalau Bapak nanti berniat membiarkan itu lelang berlalu. Karena apa? Bila Bapak bayarkannya setelah lelang, posisi tawar bank sudah turun. Saat ini bank sedang angkuh-angkuhnya. Bank sedang tinggi-tingginya gengsinya. Pokoknya kalau nggak bayar sekian, saya lelang. Nah Pak Alvin ini sebenarnya ada uang 150. Tapi bank maunya 300 gitu. Makanya pertanyaannya Pak Alvin, apa perlu saya somasi agar mau terima 150? Jangan somasi. Karena somasi Bapak memposisikan diri berhadapan-hadapan dengan dia. Saat ini nggak perlu berhadapan-hadapan gitu ya. Karena kalau Bapak memposisikan berhadapan-hadapan, berpotensi negosiasinya sulit. Karena dia akan menganggap bahwa Bapak itu tidak kooperatif dan sebagainya. Jadi hindari pertikaiannya, maksimalkan negosiasinya, sampaikan saja, Pak, saya ada 150. Tolong dibatalkan, bisa nggak? Insya Allah bulan depan saya ada lagi 150 gitu. Dan November nggak sampai Desember saya bisa lunas. Kasih aja angin surga. Ya, Bapak lihat konten-konten saya sebelumnya, ada baiknya juga, ada perlunya juga kita bermain angin surga dengan bank. Ya, kondisi udah darurat, bilang aja saya mau ada pemasukan uang dari jual aset di Kalimantan, mertua saya punya kebun karet dan sebagainya, walaupun nggak punya mertua di sana nggak apa-apa, untuk memberi gambaran supaya pegawai bank tersebut melaporkan ke manajemen, ke pimpinan bahwa Bapak punya solusi penyelesaian atas kredit macetnya. Jangan sampai bicara, waduh nggak tahu nih Pak, belum ada gambaran nih Pak, sepi usaha dan jangan seperti itu. Optimis, tunjukkan optimis, pasti bisa, saya bisa. Nggak sampai Desember saya bisa lunasin. Tolong ini ada uang 150, diterima dulu, dibatalkan dulu, bulan depan saya usahakan lagi setor 150. Dan Desember lunas. Seperti itu nggak apa-apa gitu. Yang penting dicabut dulu lelangnya, menyelamatkan agar lelang itu berhenti. Tapi saya juga tetap menyarankan kalau banknya nggak mau, tetap Bapak harus setorkan 300 juta nggak apa-apa. Ya walaupun Bapak harus jual perhiasan istri, nggak apa-apa dulu lah. Yang penting menyelamatkan rumah dulu. Dengan menyelamatkan rumah, maka Bapak membatalkan risiko lelangnya. Ini yang bahaya tuh di situ. Ya. Dan lagi juga kan kalau Bapak setor 300, toh sisa utangnya juga berkurangnya lebih banyak daripada kalau sekarang baru setor 150, kayak gitu ya. Jadi saran saya sekali lagi, saya menyarankan lebih kepada memenuhi permintaan bank yang 300 juta. Agar Bapak pelunasannya bisa dapat keringanan, penghapusan atau pengurangan bunga dan denda. Saya yakin bank akan berikan keringanan cukup besar daripada Bapak harus kelelang dengan penambahan beban bunga dan denda yang harus dibayar sebesar 400 juta. Kayak gitu ya, Bapak.